Sabda hidup kekal. Sabda Tuhan pedoman dan terang hidup kita. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mengingatkan manusia untuk beribadat kepada Allah. Untuk bisa beribadat dengan tulus, perlu iman yang murni. Dalam perjalanan sejarah manusia ada sukses dan gagal dalam hal beribadah. Pengalaman orang Israel penuh dengan kenyataan setia dan ketidaksetiaan kepada Allah. Manusia selalu berjuang untuk berjalan menuju Allah. Yosua menegaskan prinsipnya untuk setia beribadah kepada Allah. Sikap Nabi Yosua. Dalam kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai 2a, ayat 15 sampai 17 dan ayat 18. Kita mendengar Yosua mengumpulkan semua orang Israel di Sikem, meminta kepada mereka untuk menyatakan dengan tegas kepada siapa mereka beribadah, kepada dewa-dewi atau kepada Tuhan. Yosua dengan tegas menyampaikan kepada perwakilan suku bangsa Israel itu bahwa Yosua beribadah kepada Tuhan. Maka perwakilan suku bangsa Israel itu menjawab, "Jauhkanlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kami." Suatu pernyataan yang tegas bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Dari pengakuan utusan orang Israel ini, jelas bahwa kepada Tuhanlah mereka beribadah. Mereka mau bertobat dari praktek yang salah dan penyimpangan yang mereka lakukan. Pengakuan bangsa Israel ini mengajak kita untuk hanya beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Allah menuntut semangat kerendahan hati. Santo Paulus dalam suratnya kepada orang di Efesus bab 5 ayat 21 sampai 32 mengingatkan pertama, mengajak orang Efesus untuk rendah hati, merendahkan diri dalam takut akan Kristus. Kedua, ia mengajak suami istri untuk saling menghargai, mengasihi dalam semangat kerendahan hati. Ketiga, hubungan kasih harus dibangun dalam persatuan dengan Kristus. Perkataan Yesus. Reaksi para murid terhadap perkataan Yesus bisa dibaca dalam Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Para murid menganggapnya sebagai perkataan yang keras. Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Betul, sabda Yesus itu keras. Karena menyentuh langsung tentang baik buruk, benar salah, adil tidaknya sesuatu dalam kehidupan setiap hari. Yesus berbicara langsung tentang nilai-nilai utama kehidupan, yaitu kebenaran, keadilan, dan kedamaian dalam hidup setiap hari. Yesus tahu tentang apa yang dipikirkan para muridnya. Yesus maju ke satu level lebih tinggi lagi. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kusampaikan kepadamu adalah roh dan hidup. Bisa dibaca dalam Yohanes bab 6 ayat 63. Sabda Yesus adalah sabda hidup kekal. Orang yang mendengar dan menghidupinya, mereka akan mengalami dan menikmati kehidupan kekal itu. Di antara para murid, ada yang tidak percaya. Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ini menjadi awasan untuk kita. Bahwa Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita. Ia tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, baik itu terucapkan atau tidak. Yesus tahu tentang rencana kita. Karena itu datanglah selalu padanya. Tidak ada yang datang kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakannya.
Mulai dari waktu itu banyak murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Bisa dibaca dalam Yohanes bab 6 ayat 65 sampai 66. Ada banyak pengikut Yesus yang mengundurkan diri karena harapan mereka berbeda dengan apa yang Yesus kehendaki. Yesus yang kita imani tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kami tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Bisa dibaca dalam Yohanes bab 6 ayat 67 sampai 69. Dari cerita teks ini menggambarkan kepada kita bahwa sejak awal sudah ada banyak orang yang pergi meninggalkan Yesus karena mereka tidak mau menghidupi sabda Yesus. Orang tidak mau berkomitmen untuk mengakarkan dirinya dalam semangat Yesus. Buktinya, mereka tidak bertahan dan pergi meninggalkan Yesus. Yang tinggal dan tetap mengikuti Yesus adalah ke-12 muridnya. Walaupun begitu, ada juga yang sesudah peristiwa salib goyah imannya. Bahkan ada yang menjual Yesus dengan ciumannya. Ingat cerita bagaimana Yudas mengkhianati Yesus. Pengkhianatan terhadap Yesus itu masih terus terjadi sampai saat ini melalui cara hidup dan tutur kata para pengikutnya. Pertama, ada orang yang tidak setia menghidupi janji baptisnya. Dan kalau dia melanggarnya, apakah dia memohon rahmat pengampunan melalui sakramen tobat? Salut dan hormat yang sangat tinggi untuk semua umat yang sungguh setia menghidupi janji baptisan dan juga yang setia terhadap janji baptisnya. Itu adalah sebuah kesaksian iman yang sungguh bermakna dan menggairahkan semangat hidup. Kedua, ada orang yang tidak setia dan berkomitmen penuh dalam kehidupan berumah tangga. Ada berapa banyak orang yang memohon maaf serta memaafkan pasangannya dikala melakukan kesalahan. Salut kepada pasangan suami istri yang setia dan mau terus merawat kehidupan rumah tangganya dengan cinta yang tulus, saling pengertian, dan saling memaafkan. Hidup itu seperti roda berputar. Itu fakta. Keluargamu adalah gereja kecil yang sungguh hidup. Hidup rumah tanggamu adalah sebuah kesaksian iman di tengah dunia. Ketiga, ada banyak biarawan, biarawati, imam, brother, suster, dan frater yang sungguh menjadi perpanjangan tangan kasih Kristus di tengah dunia. Ada banyak dari kalangan ini yang menghidupi apa yang ia wartakan dan mewartakan apa yang ia hidupi. Ada banyak dari kalangan ini yang mengimani apa yang ia katakan dan mengatakan apa yang ia imani. Salut dan hormat yang sangat tinggi untuk kalangan khusus ini yang sungguh menghadirkan Kristus dalam kehidupan setiap hari dan mengikuti kehendak-Nya. Mereka menjadi Yesus yang kelihatan di depan mata kita. Tolong bawalah kami imammu, biarawan biarawati dalam doamu. Semoga tetap menjadi altar Kristus. Semoga tetap menjadi perpanjangan kasih Kristus dalam kehidupan setiap hari. Dan makin lebih banyak lagi orang yang datang dan mengenal Yesus. Doakan juga supaya semakin banyak panggilan untuk menjadi pengikut Kristus dengan jalan khusus ini. Kita terus mendoakan satu sama lain supaya bumi tempat kita berpijak ini selalu aman untuk dihuni. Rumah tangga dan komunitas tempat kita hidup menjadi home sweet home untuk setiap anggotanya. Bangunlah komunikasi yang baik dari hati ke hati dan di bawah 4 mata. Yesus dan murid-muridnya selalu berkomunikasi secara terbuka dan dari hati ke hati. Walau kadang perkataan Yesus keras untuk didengar, tetapi itu menyelamatkan untuk yang mendengarkan dan menghidupinya. Mari kita meniru teladan ke-12 murid Yesus. Mohonlah selalu rahmat dari Yesus untuk menguatkan kita setiap hari. Tuhan, sabdamu
adalah sabda kehidupan kekal. Tuhan memberkati.